Alhamdulillah pada pagi ini hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 pegiat SDJSA mengawali kegiatan kursus yang ke-8 yang sudah terlewatkan di beberapa minggu ke belakang, dan di bulan puasa pun kita beralih dari kursus menjadi ngabuburit. Untuk itu hari ini kita mulai kembali dengan kursus ke-8 dengan materi terkait dengan adalah mempersiapkan sertifikasi pendamping desa, dan juga di submaterinya adalah melakukan advokasi regulasi pembangunan desa. Pagi ini kita sudah hadir terkait dengan narasumber utama dan juga nanti sebagai fasilitator, sebagai narasumber ataupun pemantik materi yang utama adalah sudah hadir fasilitator nanti yang akan memfasilitasi terkait materi. Di subkon materinya adalah ada Bang M. Sabana Sam sebagai ketua atau founder SDGs, pegiat SDGs. Keduanya selamat pagi dan selamat siang. Oke, kalau begitu kita langsung aja ke saya serahkan nanti ke Bang Sam terkait dengan fasilitatornya. Oleh itu mudah-mudahan kita pagi ini bisa tercerahkan dengan ilmu-ilmu yang mereka bawakan. Untuk itu saya serahkan langsung ke Bang Sam. Silakan Bang Sam. Baik, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Wah, sudah selamat siang ini di beberapa daerah. Teman-teman di wilayah Indonesia Timur, wilayah Tengah, dan wilayah Barat. Kita bertemu kembali di forum khusus pegiat SDGs desa yang tadi pagi sebenarnya sudah diulas beberapa materi terkait dengan beberapa informasi terkait dengan sertifikasi yang akan dilaksanakan oleh TPP ya, yang disampaikan oleh Kepala Badan Pak Ivan Novik. Nah, siang hari ini kita ingin mendiskusikan satu topik di SKKNI nomor 201 terkait dengan fasilitasi advokasi regulasi pembangunan desa. Ini sebenarnya sebelumnya kita mohon maaf ini karena memang karena kendala teknis ini teman-teman, beberapa materi yang sudah kita persiapkan rupanya tidak terbawa ke lokasi rumah, gitu, tertinggal di lokasi tugas. Jadi kita coba maksimalkan data yang ada di perangkat kita ini. Kita coba diskusikan. Saya ingin mengawalinya tadi dari tindak lanjut ini ya, tindak lanjut informasi yang disampaikan oleh Kepala Badan dulu deh, sebelum nanti teman-teman mengikuti prosesnya di saat sertifikasi. Teman-teman yang disampaikan oleh Pak Kepala Badan tadi ini kan terkait dengan ini ya, dashboard Akademi Desa. Sambil nanti kita masuk ke materi. Akademi Desa yang dirilis oleh Kementerian Desa yang selama ini dipegang oleh Balai Latpo, lalu kemudian dilanjutkan ke BPSDM, ini yang akan dioptimalisasikan untuk proses pembelajaran teman-teman, ya, teman-teman dalam mengikuti peningkatan kapasitas secara online. Nah, tadi ada beberapa informasi teman-teman sulit katanya masuk. Alhamdulillah saya sih tidak ada masalah ya, saya sudah masuk, juga melihat ada beberapa informasi gitu ya. Nah, tentu untuk masuk ke sini teman-teman harus membuat akun dulu sebenarnya, gitu ya. Membuat akun di Akademi Desa 4.0 ini. Nah, bagi teman-teman yang sudah membuat silakan masuk, bagi yang belum silakan buat akunnya dulu, gitu ya, di Akademi desa.kemendesa.go.id, gitu ya. Nah, nanti setelah teman-teman login itu bisa masuk, dan di dalam dashboard ini akan ada banyak informasi yang dibutuhkan dan teman-teman butuhkan terkait dengan peningkatan kapasitas. Ini ada beberapa
informasi yang sudah diupdate oleh BPI, kursus-kursusnya, dan ini bisa teman-teman lihat saja nanti, termasuk misalnya pelatihan SDGs desa misalnya, itu juga akan diperbaharui datanya oleh oleh BPI. Nah, di menu bagian atas ini teman-teman ada beberapa menu ya. Ini bisa dilihat nanti peningkatan kapasitas PD, PLD, SDGs desa. Lalu ada pelatihan yang juga disiapkan untuk PLD, KPMD, dan ini semuanya bisa teman-teman cek gitu ya. Teman-teman lihat. Cuma memang ada beberapa kontennya yang belum diperbaharui. Itu yang tadi kita sampaikan ke Pak Kaban. Jadi agar materinya nanti update, ini harus isinya harus diperbaharui lah. Nah, ini yang mungkin akan menjadi bridging, jembatan teman-teman dalam peningkatan kapasitas untuk mengikuti sertifikasi. Di samping menu-menu kegiatan peningkatan kapasitas yang dilakukan baik oleh Kementerian Desa, utamanya BPSDM dan BPI, serta kegiatan-kegiatan webinar lainnya yang dilakukan oleh beberapa lembaga lah ya, termasuk misalnya beberapa forum pegiat seperti pegiat SDGs desa yang juga menginisiasi peningkatan kapasitas untuk kita semua gitu ya, terutama beberapa unjuk kompetensi yang ada di SKK ini 201. Nah, ini terkait dengan dashboard Akademi Desa gitu ya, teman-teman. Nanti misalnya kita ingin contohkan terkait misalnya dengan mana ya, SDGs desa ya. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Pak Kaban bahwa materi untuk pendataan SDGs desa ini masih terkunci karena memang sedang dilakukan penyempurnaan. Tapi untuk materi-materi yang lainnya ini sudah banyak nih yang bisa Waipang suara nawa. Teman-teman bisa lihat nanti di masing-masing topik, misalnya ini terkait dengan tadi saya sempat lihat juga ada yang sudah berisi ya, misalnya di pembangunan partisipatif misalnya. Nah, di sini sudah ada modul 8 modul, mulai dari sistem pembangunan desa sampai kewenangan desa, sinkronisasi penguatan kelembagaan sampai pengkajian desa sampai 9. Nah, modul-modul ini sayangnya teman-teman masih modul yang sebelum arah kebijakan pembangunan SDGs desa lahir, gitu ya. Ini masih mengacu ke Permendes 17 2019 gitu ya. Jadi ini belum menyesuaikan dengan Permendes 21 2020 terkait dengan SDGs desa. Tapi ini menjadi bahan yang teman-teman bisa pelajari juga sih, bisa di-download dan dipelajari gitu ya. Karena sebagian materinya cukup baik, cukup masih bisa dipakai lah, diterapkan. Oke, nanti silakan teman-teman bagi yang ingin membuat akun di Akademi Desa 4.0, ya, silakan buka di situ, ikuti petunjuknya, dan semoga teman-teman bisa membuat akun dan bisa masuk di Akademi Desa sebelum Akademi Desa ini nanti diluncurkan untuk menampung lebih dari 8.000 ya, karena memang untuk tahap pertama yang offline itu informasinya 8.000 PLD akan mengikuti sertifikasi. Ya, tentu Akademi Desa ini menjadi ruang pembelajaran bagi teman-teman yang akan mengikuti proses sertifikasi. Jadi sebelum ini dirilis, ya silakan teman-teman yang hari ini mengikuti forum ini bisa lebih dulu ya, curi start masuk ke Akademi Desa, bikin akunnya, dan menikmati menu yang ada di dalamnya. Yang mudah-mudahan ini selama 2 minggu ke depan akan diupdate oleh BPI untuk bisa diluncurkan mungkin pada awal Juni ya, pada awal Juni nanti, atau selama-lamanya akhir Mei. Portal Akademi Desa ini akan dirilis untuk bisa menjadi forum pembelajaran teman-teman PLD yang akan mengikuti sertifikasi di bulan Oktober. Itu kira-kira informasi pertama terkait dengan dashboard Akademi Desa Kemendesa. Lalu teman-teman, berikutnya yang kita akan ulas adalah ini kaitannya dengan SKKNI
advokasi ya, fasilitasi advokasi. Fasilitasi advokasi ini materi ke-8 ya. Materi ke-8 ya. Materi advokasi. Sambil menunggu materi advokasi. Sudah muncul belum, Mbak? Kawan-kawan. Oh, ini dia. Belum. Belum ya, belum muncul ya. Ya karena memang belum juga di share screen sih, mungkin belum muncul. Oke. Nah, kita mulai dari sininya dulu teman-teman. Dari SKKNI nomor 201 tahun 2021 terkait dengan advokasi regulasi pembangunan desa. Sebelum kita masuk ke substansi ya, ini supaya pemahaman kita sama dengan materi ngabuburit kemarin. Jadi untuk unjuk kompetensi ke-8 itu, teman-teman nanti akan mengikuti atau dipertanyakan soal kemampuan kita, pengetahuan kita, keterampilan kita, dan sikap kerja kita terkait dengan bagaimana kita mampu memfasilitasi soal advokasi regulasi pembangunan desa. Berarti ada dua hal yang menjadi catatan kita hari ini. Pertama soal pemahaman kita terkait advokasi itu sendiri, advokasi regulasi, dan yang kedua terkait dengan regulasi yang dibutuhkan untuk pembangunan desa itu sendiri sesuai dengan kewenangan yang ada di desa. Nah, dari deskripsinya, teman-teman, ini ada dua elemen kompetensi yang diatur di Mennaker itu. Pertama, terkait dengan perencanaan fasilitasi advokasi regulasi, di mana unjuk kerjanya teman-teman harus mampu mengidentifikasi kebutuhan regulasi apa saja yang terkait dengan pembangunan desa sesuai dengan regulasi. Nah, nanti akan kita coba jabarkan pasca lahirnya Undang-Undang Desa yang diturunkan melalui peraturan pemerintah, ya, peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 yang direvisi dengan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015, lalu perubahan ketiga di 2019 gitu ya. Nah, juga peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 ini kaitannya dengan dana desa. Kalau yang tadi kan Juknis pendampingan ya. Nah, berarti teman-teman juga setidak-tidaknya mengetahui apa saja regulasi yang diatur oleh Undang-Undang Desa dan turunannya, terutama yang kaitannya dengan kewenangan desa. Lalu kriteria kedua ini terkait dengan bagaimana kita bisa memfasilitasi regulasi itu, terutama penyusunannya, penyusunan regulasinya. Nah, ini kan membutuhkan pemahaman terhadap legal drafting, teman-teman. Jadi legal drafting penyusunan regulasi di tingkat desa produk hukum desa itu bagaimana diatur di Permendagri 111 tahun 2014 yang mungkin kalau memungkinkan pada siang hari ini kita kupas, tapi kalau tidak mungkin di kesempatan lain ya Wak ya, nanti kita coba dalami, kita buatkan juga schedule-nya gitu, karena materi terkait dengan legal drafting misalnya itu juga butuh waktu khusus yang tidak sedikit teman-teman. Nah, pada batasan variabel untuk unjuk kompetensi ke-8 ini, ya teman-teman seperti tadi, ini mampu mengadvokasi utamanya terkait dengan regulasi pembangunan desa. Yang kedua, fasilitasi advokasi regulasi terkait juga pembangunan desa. Jadi memang dua hal ini yang menjadi concern di advokasi regulasi pembangunan desa. Lalu apa saja yang dibutuhkan agar kita memahami dengan baik regulasi pembangunan desa? Pada poin 3 ini sebenarnya sudah diatur nih. Ada beberapa regulasi yang mesti kita pahami. Pertama mulai dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Teman-teman, ini undang-undang yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi semua produk hukum di Republik ini tata cara penyusunannya itu mengacu ke Undang-Undang Nomor 12 2011.
termasuk juga peraturan desa, gitu ya. Nanti kita akan lihat bagaimana kemudian Undang-Undang PUU, Undang-Undang Nomor 12 2011 ini menjadi undang-undang pertama juga yang harus masuk dalam konsideran penyusunan sebuah produk hukum, baik Perbu, Perda, gitu ya, Perdes, nah itu masuk. Lalu regulasi kedua yang juga mesti menjadi perhatian kita bersama terkait dengan pedoman teknis penyusunan peraturan di desa. Ini mungkin sebagian kita membaca, memahami ya Permendagri 111 ini, di mana diatur produk hukum desa itu ada 3 yang utama, ditambah nanti keputusan kepala desa. Dan ini saya yakin sudah berada di dalam kepala teman-teman semua. Mudah-mudahan tidak ada yang di luar kepala. Kalau di luar kepala sulit juga nanti kan memaknainya. Yang ketiga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 2016 tentang kewenangan desa. Teman-teman, Permendagri 44 ini menganulir Permendes Nomor 1 tahun 2015 terkait dengan daftar kewenangan lokal desa berskala desa. Jadi karena di PP 47 kewenangan desa ini diatur oleh Permendagri, maka yang menjadi payung hukum terkait dengan kewenangan desa adalah Permendagri 44. Tidak lagi Permendes nomor 1 2015. Lalu Permendagri 45 ini kaitannya dengan pedoman penetapan dan penegasan batas desa. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena terkait dengan pedoman penetapan batas desa, itu juga menjadi payung hukum terkait dengan kewenangan desa nanti teman-teman. Ketika kewenangan desa itu sudah jelas batas desanya, tentu melekat kewenangannya di desa masing-masing. Nah, oleh karena itu kita juga mesti melihat dan memahami nanti Permendagri 45 2016 itu seperti apa. Berikutnya yang tidak kalah pentingnya itu adalah Peraturan Menteri Desa Nomor 16 tahun 2019 tentang musyawarah desa. Permendes ini memperbaharui Permendes sebelumnya. Ya. Kalau teman-teman ingat, sebelumnya itu sudah ada juga Permendes tentang musyawarah desa ya, yang mengatur tentang musyawarah desa. Mungkin masih ingat, masih segar dalam ingatan kita, sebelum ini lahir Permendes 16 ini, desa atau kita semua menggunakan Permendes nomor berapa ya, di tahun 2015 tentang musyawarah desa. Nah, ini kemudian diperbaharui. Lalu berikutnya adalah Permendes 21. Nah, ini yang salah. Salah juga. Harusnya Permendes 21 tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, di mana Permendes 21 ini menggantikan, mencabut Permendes nomor 17 tahun 2019 tentang pedoman umum pembangunan desa. Kalau teman-teman masih ingat, Permendes 17 itu menjadi payung hukum sampai dengan tahun 2020. Di 2020 atau 2021 tepatnya, beberapa desa kita memfasilitasi Permendes 21. Lalu Permendes berikutnya juga tidak kalah penting adalah Permendes 19 tentang pedoman umum pendampingan desa dan masyarakat desa. Ini menggantikan Permendes 18 dan juga mencabut Permendes 3 2015. Berikutnya satu keputusan menteri ini kaitannya dengan juknis pendampingan masyarakat desa yang seyogyanya ini juga sudah di dalam kepala kita ya, Permendes 40 ini yang mengatur tentang kode etik, larangan, hak, tugas, tanggung jawab kita semua TPP di Permendes 40. Nah, norma standarnya nanti yang akan diatur itu mengenai kode etik, adat istiadat kearifan, juknis pendampingan, juknis advokasi peraturan dan kewenangan desa. Nah, sepertinya juknis advokasi peraturan inilah yang hari ini masih dalam tahap pematangan di Kementerian Desa karena berbagai regulasi juga mengalami perubahan. Nah, tentu sebelum sertifikasi nanti akan dilakukan, juknis inilah yang akan menjadi panduan bagi TPP dalam mempelajari advokasi peraturan desa. Tapi nanti kita bisa lihat dari modul advokasi peraturan dan kewenangan desa yang sudah ada sebelum ini, gitu ya, sebelum yang terbarukan nanti. Lalu ada panduan penilaian, ini seperti tadi ditanyakan oleh Mas Khotib, penilaian seperti apa sih sertifikasi itu? Pertama, tentu melalui metode asesmen. Asesmen ini semacam wawancara ya Mas ya, penggalian mengenai kemampuan kapasitas
Lalu tugas juga, mungkin bagi teman-teman yang pernah mengikuti sertifikasi di program sebelumnya, atau di program P3MD juga di awal-awal 2016-2017, itu memahami bagaimana metode asesmen, lalu portofolio yang harus dilengkapi terkait dengan unjuk kompetensi, lalu juga mungkin ada uji tertulis dan wawancara. Kalau mencermati informasi yang disampaikan oleh Pak Ivan tadi, sepertinya di tahun ini prosesnya lebih banyak ke online ya, nanti akan online, sehingga yang dibutuhkan adalah portofolio. Bagaimana membuktikan kapasitas teman-teman dengan bukti sertifikat terhadap kemampuan, kapasitas, dan kapabilitas. Lalu penilaian kedua, ini tadi bisa dilakukan tempat kerja lebih luar. Nah, tahun ini mungkin di angkatan pertama Oktober nanti, andai kata jadi offline, maka 8.000 lebih PLDC Indonesia akan mengikuti sertifikasi secara offline yang mungkin akan dipusatkan di ibu kota provinsi masing-masing ya, sepertinya seperti itu, melalui BNSP atau lembaga sertifikasi yang memang sudah ditunjuk oleh Kementerian Desa. Penilaiannya mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap kerja. Nah, kalau bicara fasilitasi advokasi peraturan dan kewenangan desa, utamanya yang terkait dengan pembangunan, maka seperti tadi, beberapa regulasi peraturan menteri, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, sampai dengan keputusan Menteri Desa nomor 40, itu setidak-tidaknya menjadi bahan pengetahuan kita, gitu ya. Jadi bagi teman-teman semua, tidak hanya tugas kita yang diatur di Kepmendes 40 saja yang mesti dibaca, dipahami, tapi juga seluruh informasi yang ada di Kepmendes 40 itu mesti kita pahami dengan baik. Lalu berikutnya terkait dengan pengetahuan keterampilan yang diperlukan, misalnya terkait dengan aspek pengetahuan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, tata cara penyusunan regulasi itu hari ini dikenal dengan legal drafting. Ya. Nanti kita akan coba ulas lah, mudah-mudahan waktunya cukup, tata cara penyusunan regulasi ini. Lalu metode, teknik, advokasi, dan negosiasi. Ini ada beberapa buku panduan teman-teman, bahan bacaan, nanti kita bicara juga bisa share ya, teknik advokasi, teknik negosiasi, ya, paralegal, itu ada, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan bacaan untuk memperkaya teman-teman lah dalam aspek pengetahuan. Terkait dengan analisis sosial, ini juga ada beberapa buku bahan bacaan, ya, beberapa teori yang dikembangkan oleh peneliti, misalnya teori-teori analisa sosial seperti apa. Nah, itu pada aspek pengetahuan. Jadi tiga pengetahuan ini teman-teman, itu setidak-tidaknya kita pahami dengan baik. Gitu ya. Kalau misalnya selama ini desa dalam menyusun regulasi itu menggunakan pendekatan copy paste gitu ya, ATM, amati, tiru, modifikasi, maka ke depan harapannya teman-teman memahami, memiliki pengetahuan terkait dengan legal drafting atau tata cara penyusunan regulasi yang baik menurut teori hukum ya. Walaupun kita semua, saya yakin dan percaya kita semua tidak berlatar belakang ilmu hukum gitu ya, tapi melalui forum pembelajaran ini setidaknya kita bisa berdiskusi, sharing pengetahuan bagaimana membuat produk hukum yang baik, yang benar gitu. Lalu metode advokasi dan lain-lain. Keterampilannya nanti analisis sosial, negosiasi, dan mediasi yang mesti kita juga pahami ya melalui penerapan kita di lapangan. Lalu sikap kerja ini terkait dengan kecermatan, komunikasi, persuasif, tidak berpihak, ini yang juga nanti akan dinilai. Nah, yang menjadi titik kritis kita ini kan bagaimana kita TPP memiliki kemampuan. Nah, ini akan diujikan oleh asesor terkait dengan bagaimana kemampuan dan ketelitian kita mengidentifikasi kebutuhan regulasi pembangunan desa. Nah, teman-teman, regulasi terkait pembangunan desa ini cukup banyak ya, baik yang diterbitkan oleh Permendes, Permendagri, Permenq misalnya. Nah, semuanya terkait ya. Karena sebagaimana kita maklumi bersama teman-teman, Undang-Undang Desa itu membagi 3 konstruksi kewenangan, ya, 3 kewenangan kepada 3 kementerian.
Nah, ini yang nanti akan kita coba sampaikan ya. Pertama, Kementerian Keuangan itu mengatur soal besaran dana desa melalui formula yang ada, gitu, yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan misalnya. Nah, soal kewenangan itu menjadi domainnya Kementerian Keuangan. Lalu soal prioritas penggunaan dana desanya itu kewenangannya Kementerian Desa. Jadi teman-teman pahami nanti tidak hanya Permendes tentang prioritas penggunaan dana desa yang diatur setiap tahunnya, gitu ya. Tahun ini menggunakan Permendes 7 2021, tahun sebelumnya Permendes 13 2020. Nah, ke depan itu apalagi gitu ya. Artinya Permendes ini akan setiap tahun keluar. Ada Permendes 21 2020 tentang pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Ada Permendes 19, ada Permendes 16, dan cukup banyak Permendes yang terkait dengan pembangunan desa. Lalu yang kedua, kemampuan dan ketepatan dalam menentukan metode advokasi. Bagaimana kita memahami metode advokasi? Tentu kita harus ya memiliki pengetahuan tentang jenis-jenis advokasi. Nah, ini yang bisa kita dapatkan literasinya nanti dari bahan bacaan terkait dengan metode advokasi. Lalu kemampuan dan ketepatan mengkomunikasikan dengan pihak terkait. Nah, terkait dengan mengkomunikasikan ini juga tentu harus kita pelajari teknik-teknik komunikasi seperti apa yang tepat, medianya menggunakan apa gitu ya. Karena memang kemampuan mengkomunikasikan ini kan tidak hanya kemampuan verbal yang setiap orang memiliki kemampuan itu, tapi mungkin ada juga di antara teman-teman kita yang berbicara saja mungkin sulit gitu ya, atau mungkin ragu, grogi, sehingga teknik-teknik berkomunikasi itu juga menjadi bagian yang penting pada saat sertifikasi atau uji kompetensi. Syukur alhamdulillah kalau memang polanya nanti adalah daring ya. Kalau daring itu kan hanya uji pertanyaan atau mungkin wawancara daring gitu ya, kalau memang akan sampai ke situ. Lalu kemampuan dan ketelitian mendokumentasikan hasil advokasi, nah ini juga menjadi penting. Nah itu segelintir informasi terkait dengan advokasi regulasi yang diatur dalam Kepmennaker nomor 201, sehingga sekali lagi ini menjadi catatan kita bersama bahwa ya kita semua harus memahami dengan baik putusan Menteri Tenaga Kerja ini untuk ke-22 uji kompetensi yang akan dilakukan. Untuk pendalaman nanti akan kita sampaikan terkait dengan advokasi regulasi pembangunan desa. Mungkin itu di antaran di awal, Wak. Oh, sorry, ini masih bisa kebuka nggak? Kelihatan nggak, Wak? Teman-teman. Kelihatan. Advokasi kewenangan desa ya? Ya, kelihatan. Oke, nah ini bahan bacaan juga teman-teman. Bahan bacaan yang bisa kita pahami terkait dengan advokasi kewenangan desa ini tidak banyak sih, hanya beberapa halaman ya, 7 halaman. Dimulai dari apa itu advokasi gitu ya. Ini nanti bisa teman-teman pelajari, pahami dengan baik. Serahkan gelar sistemik. Lalu mandat undang-undang desa tadi yang kami sampaikan bahwa ada cukup banyak kewenangan pengaturan regulasi di 3 kementerian, gitu ya, Kemendagri, Kemenq, Kemendes, yang ini muaranya mengatur tentang kewenangan desa. Nah, ini yang juga mesti kita pahami dengan baik, dan termasuk bagaimana desa memahami kewenangannya. Karena sampai hari ini mungkin banyak juga desa-desa yang tidak paham terhadap 4 asas kewenangan desa misalnya, atau prinsip kewenangan desa itu sendiri, misalnya hak asal usul, hak kewenangan lokal berskala desa, gitu. Masih banyak juga desa yang tidak paham atau belum memahami, atau mungkin desa-desa yang baru berganti kepala desanya juga masih banyak yang belum memahami misalnya. Lalu terkait dengan kebijakan sektoral kementerian dan lembaga yang berpihak kepada desa itu juga apakah dipahami dengan baik, gitu ya. Ini juga perlu menjadi catatan kita bersama, sehingga teman-teman bisa kenali apa yang menjadi tantangan, apa yang menjadi permasalahan di desa dampingan kita masing-masing.
Karena ketika sertifikasi yang teman-teman ceritakan itu kan adalah desa yang teman-teman dampingi, bukan yang didampingi oleh kawan yang lain. Sehingga teman-teman juga sedapat mungkin menemukan apa yang menjadi tantangan di desa masing-masing. Lalu terkait dengan regulasi turunan dari mandat PP atau peraturan menteri. Ini juga nanti apakah sudah ada perdanya, perbubnya gitu ya di kabupaten masing-masing. Lalu sejauh mana perda perbub itu mengatur tentang kewenangan desa. Lalu ada tujuan advokasi yang juga mesti kita baca misalnya nanti. Nah ini saya ingin nanti masuk ke bagaimana kita bisa memahami analisis penyusunan peraturan desa. Ini terkait dengan legal drafting, teman-teman. Mulai dari, ya selama ini kan sebenarnya kita abai ya. Ketika desa bertanya, Pak pendamping bagaimana kami ingin membuat peraturan desa tentang ini. Ya gampang aja Pak, cari aja, Google aja. Googling di bah Google, nanti ketemu tiru. Padahal membuat sebuah peraturan yang baik itu, ya tentu ada tahapan yang harus dilakukan. Misalnya, kalau kita cermati teman-teman Permendagri 110 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa itu, ya, salah satu tugas BPD itu adalah legislasi, menyusun produk hukum desa. Nah, bagaimana BPD atau kalau di daerah lain itu misalnya Sumatera Barat Bamus Nagari, ya, atau mungkin di Aceh dikenal dengan apa nih, Bung Razi? Badan Perwakilan Desa itu ya. Mereka melakukan analisis dulu sebenarnya, identifikasi apa yang menjadi masalah. BPK ya, Bung Razi ya. Ini selaku. Nah, jadi teman-teman BPD itu dia harus paham tugasnya itu. Tugasnya itu diatur di Permendagri 110. Tugas pertama itu identifikasi apa yang menjadi permasalahan di tingkat desanya, isu strategis apa. Misalnya hari ini terkait dengan bencana COVID itu, sudahkah desa memiliki perdes tentang bagaimana penanggulangan dampak pandemi COVID misalnya. Itu yang kasat mata ya yang hari ini. Dari pengamatan kami sendiri juga tidak banyak sebenarnya desa yang mampu melahirkan peraturan desanya. Bagaimana desa mampu membuat sebuah payung hukum terkait dengan penanggulangan dampak pandemi COVID. Misalnya. Nah, setelah misalnya identifikasi dilakukan, lalu tahap berikutnya misalnya mengumpulkan data, inventarisasi peraturan tentang desa yang terkait, review dan analisis masalah. Nah, barulah kita bicara nanti rekomendasi advokasinya seperti apa kewenangannya. Gitu ya. Nah, ini bisa nanti kita diskusikan teman-teman mengenai alur tahapan proses dalam penyusunan peraturan di desa. Ini sekelas nanti kita share juga lah ya di tingkat di grup. Nah, ini soal langkah-langkahnya teman-teman nanti bisa baca bersama-sama dulu ya. Bagaimana strategi implementasi advokasi yang bisa dilakukan. Setidaknya ada 6 aspek ya, mendorong, menegaskan, memotivasi, menyediakan wadah, penguatan forum warga, mendorong sinergitas. Ini terkait dengan kolaboratif skema pentahelix di desa hari ini. Nah, ini juga tahapan analisis dan advokasi kewenangannya. Jadi kalau yang tadi di atas itu bagaimana mengidentifikasi masalah, mengumpulkan. Nah, ini yang mestinya kita pahami dan kita terapkan di desa. Apakah misalnya terkait dengan perdes itu sudah ada atau belum gitu ya. Kalau sudah ada, bagaimana reviewnya? Kalau belum ada, apa yang harus dilakukan oleh TPP dalam rangka mendampingi fasilitasi desa. Ya. Nah, ini akan lebih baik apabila kita bersama membaca, memahami, ya, baru kita diskusikan sebenarnya sesuai dengan kondisi di desa masing-masing. Terkait dengan identifikasi masalah, apa yang menjadi tantangan di desa kita, misalnya. Lalu terkait dengan data yang ada, apakah memang datanya sudah kita miliki, desa itu memiliki data-data yang dibutuhkan, ataupun melalui review analisisnya, apakah memang peraturan desa yang ada itu sudah bisa diterapkan dengan baik, atau mungkin ada tantangan pada saat implementasi peraturan di desa itu. Ya.
lalu identifikasinya bagaimana membangun kegelisahan terhadap isu, menyusun strategi advokasi. Nah ini penting untuk kita baca dan kita pahami dulu teman-teman, ya, sebelum nanti kita lebih jauh diskusi. Nah, termasuk juga langkah-langkah melakukan advokasi peraturan desanya. Ya. Nah, ini ada pemetaan sasaran advokasinya. Ya, itu dia 7 halaman, nanti kita share saja di chat Zoom ini ya, teman-teman ya, supaya kita memiliki bahan bacaan. Dan waktu kita tidak terasa juga sudah di 11.42. Mungkin kita kembalikan ke Waipang aja, Wak, ya, untuk mendiskusikan. Karena kalau kita cukup panjang juga ini waktunya, Wak. Saya kembalikan, Wak. Oke, terima kasih Bang Sam. Ini waktu tinggal 15 menit lagi. Mungkin kita kalau mau sesi bertanya, ada beberapa orang mengajukan pertanyaan nanti untuk sesi diskusinya. Tapi sebelumnya untuk memperkenalkan link YouTube kita di YouTube Pegiat SD Desa ini, tinggal nanti like, share, komen, dan subscribe ya, supaya agar menambah subscribe-nya. Kita buka sesi diskusi mungkin di saya 2 penanya dulu ya, kalau ya silakan untuk raise hand kalaupun ada. Nah ini materinya sih secara sederhana ada 11 juga sih, Pak, kalau mau, tapi nanti lah ya. Nih, bagaimana pembentukan peraturan perundang-undangan, nanti aja lah kita, kalau sudah cukup. Silakan kalau ada yang mau raise hand, tinggalnya kan atau terkait dengan fasilitasi tadi advokasi peraturan desa ya. Saya buka dari sekarang, silakan. Kalaupun mungkin tidak ada, tinggal nanti karena waktunya diangkat 12 menit lagi menuju jam 12. Jadi kita kalau tidak ada yang mau bertanya ataupun ngobrol yang lainnya, kita mungkin ke closing statement aja nanti. Itu di chat Zoom sudah kita share tuh. Oh, silakan. Ya. Modulnya sudah kita share itu, kewenangan desa dan advokasi kewenangan. Silakan teman-teman. Ada Bang Firdaus WKN, Waikanan. Silakan, Bang Fir. Ya, terima kasih Pak Ipang, terima kasih Pak Sam. Dalam sesi ini saya ingin bertanyakan fasilitasi terkait dengan regulasi sebenarnya. Saya berharap tidak hanya regulasi di tingkat desa, tapi dalam rangka kita membumikan SDGs desa, ini kawan-kawan di setiap kabupaten bisa memfasilitasi regulasi di tingkat kabupaten terkait dengan pertama mempersiapkan sekretariat SDGs desa seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ipan Novik tadi. Kemudian fasilitasi regulasi penyusunan perencanaan desa berbasis data SDGs desa. Itu seperti yang sudah dilaksanakan di Provinsi Lampung, di Kabupaten Tulang Barat yang pernah kita bahas bersama di grup ini. Nah, saya kira ini menjadi inspirasi bagi kita di setiap kabupaten yang ada di seluruh Indonesia untuk melakukan advokasi itu dalam rangka, mungkin Pak Sam bisa juga bisa memberikan masukan dalam rangka kita mewujudkan regulasi di tingkat kabupaten dan sekretariat SDGs desa di kabupaten
masing-masing. Itu mungkin dari saya, Pak Sam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nggak pakai laptop ya, jadi nggak kelihatan. Silakan. Jadi kalau untuk yang Wak, untuk yang bacaan tadi, bahan bacaan itu ada di chat Zoom. Bagi yang mengikuti di laptop bisa di-download atau di grup ya. Di grup juga sudah kita share. Nah, bagi yang belum bergabung di grup, silakan hubungi Wak Ipang, Kang Iman, dan teman-teman yang lain ini supaya bisa bergabung di grup. Teman-teman, terkait dengan pertanyaan Bang Fir tadi, misalnya, kan regulasi itu yang kita kenal ya, yang kita kenal di Undang-Undang PUU. Nah, saya sambil ini juga deh, sambil ngecek. Nah, sudah kelihatan belum Bang Fir? Ya, siap. Ya. Nah, ini kan sekilas saja ya, walaupun mudah-mudahan tidak maksimal nanti karena waktu kita. Terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, teman-teman, ini tadi kan sudah jelas ya, undang-undang yang mengaturnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, kita nanti akan diskusikan misalnya pengertian peraturan perundangan, jenis dan materinya, fase pembuatan, posisi advokasi, dan catatan penting terkait dengan peraturan. Nah, inilah ya hierarki ya yang tadi Bang Fir tanya. Misalnya kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 12 2011 itu, ini ada beberapa regulasi yang diatur mulai dari Undang-Undang 45, ya, Undang-Undang, Perpu di bawahnya, lalu ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, ada peraturan daerah. Yang peraturan daerah ini kan ada yang tingkatan provinsi maupun kabupaten kota ya. Ada yang berbentuknya peraturan daerah dan ada yang bentuknya peraturan bupati gitu kan. Nah, sementara kedudukan peraturan desa itu tidak diatur secara eksplisit gitu ya di dalam pasal 7 Undang-Undang PU, tapi dia diatur di pasal 8. Nah, di pasal 8 itu berbunyi peraturan yang dibentuk atau diberikan mandat oleh peraturan yang lebih tinggi di atasnya. Nah, kalau bicara peraturan desa, maka peraturan desa itu diberikan mandat oleh undang-undang desa gitu ya. Jadi undang-undang desa yang memberikan mandat bahwa desa bisa memberikan peraturan desa. Nah, itu di pasal 8 Undang-Undang PUU kalau kita lihat. Nah, lalu pertanyaan Bang Fir tadi kan bagaimana teman-teman TPP di level kabupaten terutama gitu ya, terutama bisa setidak-tidaknya membantu memfasilitasi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan daerah, misalnya Perda, ataupun peraturan bupati ya, yang akan menjadi payung hukum bagi peraturan desa, bagi teman-teman PD dan PLD di tingkat kecamatan, di tingkat desa dalam memfasilitasi Perdes misalnya. Ya tentu Ya. Hampir setiap saat regulasi yang diterbitkan oleh berbagai kementerian dan lembaga itu hadir diterbitkan oleh kementerian gitu ya. Nah, kalau bicara kementerian yang memiliki hubungan dengan desa itu ada tiga, setidaknya ada 3 kementerian secara langsung. Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa. Nah, 3 kementerian ini selalu setiap saat melahirkan peraturan menteri ya, yang dimana tadi kalau peraturan menteri itu kan diatur di pasal 8 ya, di pasal 8 sepanjang dia ditugaskan oleh peraturan pembentuk yang lebih tinggi. Jadi Undang-Undang Desa memberikan juga mandat kepada peraturan menteri, pada kementerian untuk menerbitkan peraturan menteri. Nah, peraturan menteri ini kalau kita baca dan pahami dengan baik, Hampir dan kawan-kawan, itu biasanya ada mandat ya, ada mandat. Apakah di pasal 2 misalnya atau di pasal 3 di batang tubuh atau di ketentuan penutup. Biasanya di 2 pasal itu selalu ada mandat bagi daerah untuk menerbitkan apakah dia perda atau dia perbuk gitu ya, perintahnya itu. Misalnya untuk Permendagri 110 tentang BPD itu, tentang Badan Permusyawaratan Desa, itu mandatnya perda. Pada tahun 2016 itu
mandatorinya perda. Tapi tidak banyak juga daerah yang menyiapkan perda, tapi lebih cepat menyiapkan perbub. Ya mungkin karena satu dan lain hal misalnya. Tapi kita harus pahami kalau memang mandatnya itu perda ya, maka ada dua pintu masuk dalam penyusunan perda yang mesti kita pahami. Pertama melalui DPRD, yang kedua melalui bupati, misalnya kepala daerah atau wali kota. Nah, pada tahap itu tentu teman-teman TA ya melakukan fungsi-fungsi koordinasi dengan baik dengan DPMD dan DPRD, karena memang mitra kerja kita kan sebenarnya pemerintah daerah ya. Yang dimaksud dengan pemerintahan daerah itu ada bupati, ada DPRD kan. Sama juga dengan pemerintahan desa, ada kepala desa, ada BPD. Jadi bagaimana setiap legislasi yang hadir, yang terbit itu kita baca, kita identifikasi, dan siapa nih yang bertanggung jawab dalam rangka menginisiasi perancangan peraturannya. Bisa saja mungkin itu DPMD misalnya. Bisa jadi itu mungkin dinas DPKA misalnya gitu ya. Atau mungkin bisa juga dinas pendidikan olahraga misalnya. Nah, artinya OPD yang diberikan amanat untuk merancang itu yang mesti kita fasilitasi. Nah, bagaimana kita bisa memahami dengan baik misalnya, nah, sebentar, ini ada gangguan nih. Nah, teman-teman, ini mungkin selintas saja ya Bang Fir ya, bagaimana kita bisa memahami dengan baik fase pembuatan peraturan perundang-undangan misalnya. Nah, di Undang-Undang Nomor 12 2011 itu tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ini ada proses alur tahapan yang mesti dilalui dalam rangka menyusun produk hukum. Pertama itu perencanaan. Jadi baik BPD, baik OPD misalnya, bupati melalui OPD-nya itu ketika akan menyusun peraturan daerah, apakah perda ataupun peraturan bupati, ya mulailah dari proses perencanaan. Perencanaan ini identifikasi apa yang menjadi kebutuhan regulasinya. Misalnya seperti tadi di tahun ini, misalnya ada regulasi terkait dengan pasca COVID misalnya. Atau mungkin di Pasaman Barat, di kabupaten kami itu ada bencana, misalnya gempa bumi. Nah, apakah desa bisa menyusun misalnya perdes tentang mitigasi bencana, misalnya gitu kan? Kalau bahasa Pak Agus kemarin harus ada dokumen kontingensi, rencana kontingensi tingkat desa misalnya. Nah, ini kan juga harus disiapkan rencon tingkat desa. Lalu setelah direncanakan, diidentifikasi, ya lakukanlah persiapan misalnya. Persiapannya apa saja? Ya, persiapan terkait dengan data yang dibutuhkan, para pemangku atau stakeholder terkait dengan produk hukum yang akan dilahirkan gitu ya. Nah, berikutnya adalah teknik penyusunan. Nah, terkadang pada teknik penyusunan ini ketika desa tidak memahami atau OPD tidak memahami dengan baik, maka yang terjadi adalah ATM, gitu. Amati tiru modifikasi, ambil saja perda yang daerah lain atau perbub daerah lain gitu kan. Padahal kondisi di setiap daerah tidak sama misalnya. Lalu setelah teknik penyusunan, artinya teknik penyusunan ini membutuhkan bahasa-bahasa hukum ya, bahasa yang memang sudah diatur ketentuannya menurut norma hukum, dirumuskan dengan baik dalam sistematika penyusunan peraturan perundang-undangan, ya terdiri dari bab, pasal, ayat, gitu ya. Nah, ini yang memang kita suka tidak suka terikat dengan ketentuan yang mengatur, gitu ya. Nah, cuman ini bisa diidentifikasi perbub itu butuh berapa bab, misalnya, gitu kan. Perdes itu butuh berapa bab. Apa saja yang diatur di perdes itu, ya tentu harus dirumuskan dengan baik. Mulai dari bab 1 tentang ketentuan umum sampai nanti bab penutup, ya, tentang ketentuan penutup. Lalu setelah dirumuskan, idealnya ini dibahas bersama, gitu ya, melibatkan OPD atau kalau di tingkat desa melibatkan tidak hanya BPD, tapi juga pemerintah desa, mungkin juga bisa RT, RW atau jorong kalau di atau korong atau daerah lain misalnya. Itu dibahas bersama, terutama mereka-mereka yang terdampak dengan lahirnya perdes tersebut. Setelah dibahas bersama oleh para pemangku kepentingan, maka baru disahkan
dan diundangkan serta disebarluaskan. Ini alur tahapan yang diatur dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Tapi sayangnya pada prakteknya itu tidak banyak juga yang menerapkan alur tahapan seperti ini. Sehingga ketika produk hukum itu lahir, menuai persoalan, gitu ya. Menghadapi pengujian perbuknya, gitu kan, diuji di Mahkamah Agung atau diuji di pengadilan, akhirnya batal, gitu kan. Nah, ini fakta-fakta yang terjadi. Nah, itu kira-kira Bang Fir terkait dengan bagaimana fasilitasi yang harus dilakukan oleh teman-teman TA sebenarnya. Baik, terima kasih Pak Sam. Artinya sudah mulai ada gambaran bagi kita semua, setiap TPP yang ada di kabupaten masing-masing, terutama bagi TAPN, kabupaten bisa mengadvokasi seperti yang digambarkan oleh Pak Sam tadi, tahapannya agar supaya masyarakat desa dan pemerintahan desa yang terdampak terhadap regulasi tersebut juga bisa menerima dan mengetahui apa yang akan kita terapkan di kabupaten masing-masing. Itu. Terima kasih Pak Sam. Ya, sama-sama. Bisa ada yang lain, Pak? Oh, ini tadi terlupa ya Bang Fer ya, ininya ya. Saya terfokus tadi di depan saja itu. Jadi seperti ini juga lah skemanya kalau kemudian diskemakan. Ini pada tahap perencanaan. Nah, pada tahap advokasi, kaitannya dengan advokasi tadi. Jadi kita selaku TPP sesuai dengan leveling masing-masing itu bisa melakukan advokasi mulai daripada tahap perencanaan. Jadi siapa yang merancang peraturan itu? Kalau di tingkat desa berarti kan bisa kepala desa atau bisa BPD ya yang merancang. Nah, tentu teman-teman PLD, apabila ada PLD di desa itu bisa melakukan advokasi terkait dengan perencanaan penyusunan regulasi. Ya, lalu lakukan persiapan. Nah, di tahap penyusunan, teman-teman TPP, baik yang memiliki kapasitas keilmuan hukum ataupun tidak, bisa melakukan advokasi. Misalnya penyusunan itu, siapa tim-timnya, misalnya tim yang akan terlibat, itu kan. Lalu materi apa saja yang dibutuhkan, berangkat dari tantangan permasalahan yang dihadapi desa itu yang akan dituangkan dalam bentuk regulasi di tingkat desa. Pada saat perumusan juga teman-teman PLD bisa menyusun, membantu perumusannya mungkin dengan mengundang teman-teman PD atau TA gitu kan, untuk bisa memberikan penguatan kapasitas. Lalu pada saat pembahasan juga, jadi advokasi itu bisa masuk di setiap tahapan penyusunan perundang-undangan. Nah, kecuali pada saat pengesahan ya, kalau pengesahan ini menjadi domainnya sekretaris desa, lalu diundangkan di lembaran berita desa. Nah, biasanya terakhir ini semacam pengujian, lakukan diseminasi pengujian terhadap perdes tadi. Apakah perdes ini mendapatkan penolakan, gitu ya, atau mendapatkan tantangan pengujian terhadap perdes itu, apabila perdes itu bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Nah, biasanya kalau sudah dilakukan alur tahapan sebagaimana mestinya, itu tidak ada lagi penolakan ataupun tantangan. Ya. Nah, ini mungkin bisa nanti kita bagikan, itu dibaca-baca saja. Jadi, supaya produk hukum yang dilahirkan nanti itu bisa diterima dengan baik, gitu ya, bisa diterima dengan baik tanpa ada penolakan dan pemberlakuan bisa efektif ya. Harapannya dalam penyusunan itu melibatkan stakeholder yang terutama yang terkait langsung dengan perdes itu atau dengan perbuk itu. Kemarin di wilayah kami ada satu produk hukum yang mendapatkan semacam tantangan dalam pemberlakuannya, ya, karena mungkin dalam penyusunannya tidak melalui tahapan-tahapan sebagaimana mestinya, sehingga regulasi itu kemudian mendapatkan pengujian dari para pihak yang terimbas atau terdampak ketika peraturan itu diberlakukan. Itu kira-kira Bang Fir dan teman-teman. Mohon izin Bang Sam. Silakan. Ini kan
ada beberapa regulasi yang kita dampingi setelah jadi itu kan harus ada pelaporan ataupun meminta kepada jajaran Binwas di atasnya. Nah, ini kami kan desa itu kan masih banyak. Oh, kalau membuat regulasi ini cukup di BPD saja. Kalau ini harus sampai ada tanda kutip pengujian sampai ke apa namanya hukum, bagian hukum di Pemda gitu. Nah, ini yang ya biro hukum, maaf. Karena apa? Sering sekali itu tidak pernah terbaca dan seringkali kita sebagai TPP belum menguasai jenis regulasi yang seperti apa perlakuannya kalau sampai terjadi pengundangan. Begitu Bang Sam. Mohon untuk bisa dijelaskan. Baik, Kang Iman. Oh, ini berat kali pertanyaan Kang Iman ini siang ini. Pak, Ya, Pak Agus. saya pernah dengar pada waktu dulu ikut membuat peraturan desa perlindungan anak. Jadi ada 3 perdes yang harus mendapatkan persetujuan dari Biro Hukum di Kabupaten. 1, perdes yang berkaitan dengan retribusi. Ya. 2, perdes yang berkaitan dengan batas desa. Ya, retribusi, batas desa. Yang ketiga apa ya? Kok saya lupa? Yang ketiga Ya. itu saya lupa, Pak. Pokoknya batas desa, retribusi itu harus ada persetujuan dari Biro Hukum. Dan itu ada batas waktunya 60 hari setelah diajukan, dia mendapat jawaban berarti berlaku. Gitu. Saya cuma cari dasar hukumnya belum ketemu itu. Itu sepertinya ada di perda masing-masing kabupaten. Pertanyaan Kang Iman tadi apa ya? Lupa saya karena Itu loh, kan masalah perdes mana yang harus diajukan ke Biro Hukum, mana yang tidak, gitu toh. Iya. Ada juga kok perdes APBDes itu yang tidak perlu diajukan ke Biro Hukum, gitu. Saya ingin memulainya juga dari perdes ini, perdes APBDes misalnya. Aku nggak tahu ya di daerah teman-teman ini apa bahasanya. Kalau di kita rancangan peraturan APBDes itu kan dievaluasi. Nah, di mana evaluasi itu dibunyikan? Ternyata di Permendagri 20 2018. Ya. Betul nggak? Di Permendagri 20 2018 tentang pengelolaan keuangan desa itu berbunyi tentang evaluasi rancangan peraturan APBDes, RAPBDes. Nah, artinya baik evaluasi maupun klarifikasi itu sepanjang ditegaskan oleh undang-undang yang mengatur satu tingkat di atasnya atau di atasnya lah, itu maka berlaku. Misalnya kalau klarifikasi itu kan tidak di APB ya, tapi klarifikasi itu di RKP, di Rancangan Kerja Pemerintahan Desa, RKPDes. Nah, perdes tentang RKPDes itu wajib diklarifikasi oleh Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau kalau dia didelegasikan kepada camat melalui camat pendelegasian. Artinya produk hukum yang dilahirkan di tingkat desa walaupun sudah melalui mekanisme tahapan pembahasan, penetapan gitu ya. Nah, itu ada satu tahapan Kang, sebelum dia diundangkan itu wajib dievaluasi atau diklarifikasi. Nah, sepanjang pengaturannya itu diatur oleh ketentuan di atasnya. Jadi kalau kita lihat tadi apa ya, mana kita lihat. Misalnya pada tahapan mana sih, gitu ya. Misalnya kalau kita lihat pada tahapan ini, sudah kelihatan kan? Sudah pembahasan. Nah biasanya ini kan alur normal ya, alur normal dalam penyusunan sebuah produk hukum, baik di tingkat desa, tingkat kabupaten maupun tingkat nasional, gitu ya. Nah pada saat pembahasan dan pengesahan ini kan biasanya belum bernomor, ya, belum diberikan nomor nih. Jadi perdes yang sudah disahkan bersama-sama oleh BAMUS, oleh BPD namanya,
itu biasanya belum bernomor. Nah, syarat untuk mendapatkan nomor atau diberikan nomor itu dia melalui pintu klarifikasi atau pintu evaluasi. Misalnya rancangan perdes tentang RKP desa, itu pintu pengujiannya klarifikasi. Nah, di mana klarifikasi itu ditemukan? Pada Permendes 21 2020 tentang pedoman pembangunan desa itu, aku lupa pasalnya, tapi ada bahasa RAPBDes, bukan RPBDes, RKPDes itu disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi. Tapi norma yang lebih tegas itu di Permendagri 114. Di Permendagri 114 itu diatur secara tegas bahwa rancangan RKPDes itu sebelum disahkan wajib dilakukan klarifikasi oleh Bupati melalui Dinas Pemberdayaan yang membidangi masyarakat. Berarti kan DPMD ya. Nah, setelah diklarifikasi ataupun dievaluasi untuk Perdes APBDes, barulah dikembalikan kepada desa, pemerintah desa. Apabila hasil klarifikasinya atau hasil evaluasinya itu menunjukkan ada pertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, misalnya, maka pemerintah desa wajib memperbaiki, menyempurnakan bahasanya, menyempurnakan kembali perdes yang sudah disahkan, ya, supaya masukan dari kabupaten tadi bisa diakomodir. Nah, ini sangat ditegaskan misalnya di perdes APBDes misalnya, di Permendagri 20 2018 itu. Pasalnya antara pasal 35, 36 di Permendagri 20 2018 itu, apabila misalnya rancangan APBDes itu bertentangan, maka pemerintah desa wajib memperbaiki, menyempurnakan, gitu kan, dalam kurun waktu 20 hari kalau tidak salah ya. Nah, kalau tidak diperbaiki maka itu dapat dibatalkan oleh Bupati. Padahal dia sudah disahkan ya, tapi dia dapat dibatalkan karena dia belum melalui pintu pengundangan, gitu kan. Jadi dapat dibatalkan. Begitu juga dengan RKPDes. Apabila bertentangan dan mendapatkan masukan tidak diperbaiki, maka tidak dapat dibatalkan. Tapi apabila dia diperbaiki, maka rentang waktunya juga diatur selambat-lambatnya 30 hari kalau tidak salah itu diminta untuk memperbaiki. Nah, kalau sudah diperbaiki, maka sudah bisa diundangkan dan diserahkan kepada Bupati gitu. Nah, itu sebenarnya Kang. Jadi sangat tergantung dari pengaturan regulasi di atasnya. Kalau APBDes itu di Permendagri 20 2018, RKPDes itu di Permendes 21 dan Permendagri 114 yang mengatur ya, yang mengatur tentang itu. Lalu perdes-perdes yang lain itu disesuaikan dengan regulasi di atasnya. Misalnya perdes kewenangan. Perdes kewenangan itu diatur di Permendagri 44. Gitu kan. Nah, mari kita lihat apakah di Permendagri 44 itu ada mandatori terhadap klarifikasi ataupun evaluasi perdes. Gitu kan. Nah, lalu yang lain misalnya selain kewenangan apa? Batas desa misalnya. Nah, itu lihat di Permendagri 2 2017 misalnya. Perdes IDM, bisa nggak perdes IDM? Indeks Desa Membangun. Lihat di Permendes nomor 2 2016. Adakah ketentuan yang mengatur bahwa desa bisa menetapkan perdes tentang IDM misalnya kan? Atau perdes tentang status desa gitu kan. Jadi kita lihat dari regulasi yang di atasnya. Kalau memang mengatur ya berarti ada mandatori, nah desa bisa menyusun perdes-perdes. Kira-kira begitu Kang Iman. Oke, terima kasih Bang Sam. Berarti bisa saya simpulkan kita sebagai TPP dalam fasilitasi tentang regulasi adalah melihat regulasi di atasnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, begini Bang. Pada desa itu, saya juga sebagai TPP, ini yang terkendala belum begitu sesuatunya menjadi harus benar, itu pada saat penomoran gitu ya. Ini nomor pada saat pengajuan sebuah rancangan ke tim evaluator, contoh tadi APBDes gitu. Evaluator itu kan camat gitu kan, yang dapat mandatori dari bupati gitu. Itu sebetulnya nomor rancangan itu
harus di nomornya nanti apakah akan sama dengan nomor setelah pada saat setelah dievaluasi terus ditetapkan. Karena kadang-kadang itu desa akan menyamakan. Yang kedua akan membedakan. Karena contohnya di sistem tata kelola keuangan desa yang berbasis Siskudes, di situ ada menu rancangan, terus APBDes, Perkades sebelum perubahan APBDes, terus perubahan dan pasca setelah APBDes dirubah gitu. Nah ini kan harus mengklik salah satu, terus nomornya itu harus jelas gitu. Dan ini kan katanya dengan hukum gitu Bang Sam. Mohon bisa diberikan penjelasan agar kami sebagai TBP itu penomoran ini menjadi hal penting dan tidak boleh ini dianggap menjadi tanda kutip sepele gitu. Begitu Bang Sam, terima kasih. Baik Kang Iman. Jadi ini misalnya aku bawakan, aku tampilkan Permendagri 20/2018 ya. Nah, pengaturan tentang APBDes itu kan dimulai dari pasal 32 ini. Misalnya, pasal 32 itu ini Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan desa. Jadi rancangan ya, yang baru diajukan itu kan rancangan tentang APBDes. Yang rancangan itu adalah perdesnya, bukan APBDesnya. APBDesnya sudah melalui pembahasan di tim, gitu kan? Sudah terlihat. Nah, rancangan ini kemudian dibahas, disepakati. Jadi ada pembahasan, ada penyepakatan bersama ya, dalam musyawarah BPD. Nah, ini yang seringkali lupa. Musyawarahnya itu musyawarah BPD, bukan musyawarah desa. Jadi musyawarah BPD itu adalah musyawarah yang dilaksanakan oleh BPD. Untuk apa? Untuk membahas dan menyepakati. Jadi kan yang baru muncul itu kesepakatan kan? Yang baru muncul itu kesepakatan bahwa Ranperdes tentang APBDes ini apakah diterima atau tidak, gitu kan? Terkait dengan isi APBDes itu sendiri. Nah, kalau itu sudah disepakati oleh BPD dan juga oleh pemerintah desa, maka ini kan disampaikan kepada bupati untuk dievaluasi ya. Nah, tapi sebelum itu tentu ditetapkan. Ini dibahas, disepakati, ya kan? Tentu ditetapkan dulu. Jadi ditetapkan oleh siapa? Oleh kesepakatan kedua belah pihak, BPD dan wali nagari, kepala desa dan BPD. Jadi setelah ditetapkan, maka berbentuk perdes dia. Nah, perdes inilah yang kemudian disampaikan kepada kepala daerah di pasal 35 ini misalnya. 35. Evaluasi. Nah, ini karena ada kalimat evaluasi, jadi evaluasi terhadap APBDes-nya atau rancangan perdes APBDes-nya itu dilakukan oleh bupati ini kan. Ini sebenarnya evaluasi oleh bupati ini untuk melihat kesesuaian saja, apakah telah sesuai dengan peraturan perundangan lebih tinggi atau tidak, gitu kan. Kepentingan umum dan RKP desa. Nah, apabila hasil evaluasi bupati ternyata rancangan tadi sudah sesuai, maka selanjutnya kepala desa menetapkan menjadi peraturan desa. Ini yang tadi bahasanya menetapkan itu terpending dia, tertunda dia sebelum evaluasi dilakukan. Jadi tidak bisa langsung ditetapkan, langsung diberikan nomor, Kang. Bentar Bang Sam, saya potong dulu. Pada saat Sekdes itu memberikan rancangan peraturan APBD, itu sudah ada nomornya belum? Gitu yang pertama. Kalau memang sudah ada nomornya, apakah nomor itu nanti akan bisa dipakai menjadi nomornya perdes? Begitu Bang Sam. Ini yang nomor-nomor kayak gini juga agak masih rumit di tingkatan di bawah di kami dalam mendampingi. Silakan Bang. Ya, biasanya karena dia baru lahir bentuknya kesepakatan, kan pembahasan dan kesepakatan, belum ada nomor. Belum dinomori. Gitu kan? Nanti setelah ini misalnya tidak ada masukan, maka tetapkanlah menjadi perdes, barulah diberi nomor.
Berarti dokumen tentang Tanpa nomor. rancangan peraturan itu nggak ada nomornya, berarti kosong. Iya, Kosong. betul Kak. Oke, Nah silakan. ini kan dilanjut. kalau misalnya dia bertentangan, maka bisa dibatalkan loh. Bupati, nah dia bisa membatalkan. Kalau masukan dari bupati tidak ditindaklanjuti, maka peraturan desa tadi atau rancangan peraturan tadi itu bisa dibatalkan dengan SK bupati. Jadi bupati mengeskakan, menerbitkan SK membatalkan Perdes A, Perdes B, Perdes C gitu ya. Nah, begitu juga dengan klarifikasi Kang di RKPDes. Nah, klarifikasi juga ada ketentuannya seperti itu. Nah, berarti kan yang mesti kita pahami oleh TPP adalah mekanisme penyusunan produk hukum desa itu ada tahapan pembahasan, penyepakatan, penetapan, pengesahan, pengundangan, gitu ya. Nah ini yang mesti kita pahami dengan baik, kan? Kapan dia ditetapkan, kapan dia diundangkan, ya. Walaupun kalau pengundangan bisa sama dengan hari atau dan tanggal penetapan bisa ya Bang Cam ya? Bisa. Kapan berlakunya Perdes? Kan, setelah diundangkan. Pada saat diundangkan, bukan pada saat ditetapkan. Bukan, setelah diundangkan. Nah, kadang-kadang itu yang juga tidak paham gitu kan. Ditetapkan misalnya pada tanggal 14 Mei hari ini, diundangkannya tanggal 25 Mei. Oh, sudah berlaku itu di tanggal 14 karena sudah ditetapkan. Ya belum, kan belum diundangkan. Diundangkannya tanggal 25 Mei nanti 10 hari lagi gitu. Tapi ada juga yang langsung diundangkan gitu kan. Nah, kalau Perdes APBDes, Perdes RKPDes itu menunggu hasil klarifikasi dan hasil evaluasi. Baru dia bisa ditetapkan, diundangkan gitu kan, oleh BPD-nya. Baru memiliki kekuatan hukum. Begitu, Kak. Oke, terakhir Bang Sam, mohon maaf. Itu tadi contoh APBDes itu ya, itu harus melalui pintu evaluasi di tingkat kecamatan atas mandatori bupati itu ya. Nah, ini di sini yang harus mohon pencerahan dari Bang Sam itu posisi daripada TPP itu harus seperti apa gitu, karena kan yang sering kita dengar, oh kemarin aku ikut jadi mengevaluasi rancangan APBDes gitu ya. Oh aku enggak gitu ya. Terus alat apa sih yang tadi kan jelas ya, alatnya adalah RKP itu harus hadir dan harus dikuasai gitu. Ya. Karena yang saya khawatirkan adalah apa yang pernah dijelaskan oleh beliau Pak Endrianto itu pada saat di Ngabuburit itu, bahwa pada saat kalau TPP itu terlibat di dalamnya tertuang bukti material dievaluasi, berarti otomatis di situ TPP masuk bukan ranahnya gitu, tetapi di sisi lain beliau di Kecamatan Binwas menginginkan TPP itu terlibat. Nah, ini yang namanya posisi terlibat di dalam hukum itu harus mohon untuk bisa dijelaskan kembali, karena ini momen terpenting Bang Sam mengisi di fasilitasi ini. Makasih Bang Sam. Ya, terima kasih memang. Jadi kan sebagaimana kita pahami ya, terkait dengan penyusunan produk hukum di desa itu kan ada dua payung hukum ya. Pertama Permendagri 111 tadi tentang produk hukum di desa. Yang kedua Permendes. Ya, kalau Permendes ini yang terkait dengan ininya Kang, terkait dengan topik yang mengaturnya. Maksudnya pengaturan tentang advokasi dan fasilitasi TPP itu kan sangat erat di setiap tahapan, gitu ya. Walaupun mungkin di setiap desa, di setiap kabupaten beda-beda perlakuannya ya. Ini sampaikan Liza di chat room tadi. Teman-teman PLD ketika misalnya desa dan BPD merumuskan membahas itu sebenarnya kan bisa terlibat. Tidak harus masuk ke dalam tim perancang gitu ya, atau tim penyusun rancangan perdes. Kan tidak harus ya. Yang akan dieskakan itu bisa jadi misalnya hanya kepala desa, perangkat desa dan timnya misalnya. Apakah wajib TPP masuk? Ya, kembali ke fasilitasi dan dampingan kita masing-masing. Ada yang masuk, ada yang tidak. Gitu ya. Tapi apakah wajib? Ya tidak wajib. Tapi yang wajib itu adalah advokasinya, fasilitasinya. Eksistensi TPP dalam memfasilitasi penyusunan produk hukum itu yang menjadi wajib. Ya. Kami sendiri, teman-teman di PLD
terlibat, PD juga terlibat gitu ya, tapi tanpa harus masuk. Nah, teman-teman di TA pun terlibat dalam proses evaluasi rancangan itu di tingkat kabupaten. Karena kan OPD sendiri juga tidak memahami dengan baik regulasi yang spesifik, misalnya mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa, misalnya gitu ya. Sehingga keberadaan TPP dalam saat pembahasan evaluasi APBD, APBDes, dan klarifikasi RKPDes itu menjadi penting. Ketika misalnya teman-teman di level kecamatan desa lupa misalnya bahwa RKPDes itu wajib mengakomodir Permendes 7 2021 seluruhnya, seluruh prioritas penggunaan dana desa itu masuk di RKPDes, karena di situ tidak ada tawar-menawar, kan? Boleh nggak pilih satu saja, pilih dua saja? Boleh nggak kita hanya pemulihan ekonomi, prioritas nasionalnya tidak usah, gitu kan? Nggak ada cerita di situ, gitu kan? Jadi seluruh prioritas penggunaan dana desa di Permendes 7 itu wajib masuk ke RKPDes, kan? Khusus dana desa ya, khusus dana desa. Lalu di saat penyusunan APBDes, nah ini kan kadang-kadang ada konflik interest, konflik kepentingan. Kondisinya pemulihan ekonomi hanya satu aja misalnya gitu kan. Pembentukan BUMDes saja yang pembangunan produk unggulan desanya tidak usah. Di prioritas nasional hanya satu saja misalnya. Yang lain nggak usah gitu. Nah, ini kan menjadi pentingnya pendampingan kita, teman-teman TA, karena pintu terakhir evaluasi itu di kabupaten. Jadi teman-teman TA yang melihat dengan baik apakah Permendes 7 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa masuk di RKP, dibiayai tidak di APB-nya. Kadang-kadang masuk ke RKP tapi tidak dibiayai, Kang, tidak dianggarkan. Nah, artinya tanpa harus masuk ke tim pun, yang penting itu adalah perannya. Kami sendiri pun juga tidak masuk dalam tim sebenarnya. Tim yang di-SK-kan oleh kepala dinas ya atau bupati tidak, tapi ketika pembahasan itu kita terlibat dan kita memberikan masukan terhadap regulasi yang ada. Kira-kira begitu, Kang. Oke, terima kasih Bang Sam atas pencerahannya. Monggo silakan yang lain. Ini sudah 12.23 loh, Kang. Silakan Bang Sam ini dulu. Closing dulu. Terima kasih Wak Ipang, teman-teman para pegiat SDGs desa yang berbahagia. Mengakhiri pertemuan kita pada sesi siang hari ini karena memang topik bahasan kita adalah bagaimana mempersiapkan diri TPP untuk bisa menghadapi sertifikasi kompetensi TPP, maka kami ingin mengingatkan bahwa keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 201 2021 ini menjadi acuan panduan bagi kita untuk bisa mengikuti standar kompetensi. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang belum memiliki, silahkan download, googling. Bagi yang tergabung di pegiat, silahkan dilihat-lihat gitu ya. Dan dipahami bersama. Di forum ini kita belajar bersama dan sama-sama belajar memahami berbagai hal terkait dengan standar uji kompetensi dan juga pendampingan yang dilakukan. Oleh karena itu, bahan bacaan misalnya itu akan selalu kita share di grup dan akan kita selalu share di chat Zoom. Mohon itu kalau tidak pun di print ya, tapi juga di download dan dibaca-baca gitu kan, supaya pengetahuan wawasan kita bertambah dan ketika kita akan menghadapi uji kompetensi kita siap secara materi. Tadi di chat Zoom Mbak Lili juga menjelaskan bahwa kalaupun skemanya daring juga akan ada tes tertulis juga. Nah, tes tertulis itu kan menguji kemampuan wawasan ya, pengetahuan dan wawasan kita terhadap masing-masing unjuk kompetensi yang diatur. Nah, artinya mari kita sama-sama belajar dan belajar bersama-sama tanpa ada pembedaan, karena di grup ini kita tidak mengenal leveling ya. Siapa yang mau belajar ya monggo, kita belajar bersama, dan apa yang menjadi ketentuan di grup ini ya kita ikuti bersama gitu ya, supaya ini juga demi kebaikan kita bersama. Kita prinsipnya saling asah, saling asih, dan saling asuh gitu Pak ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman, dan mungkin kita akan bertemu kembali di kursus pegiat SDGs berikutnya dengan topik dan materi yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman TPP. Akhirul kalam kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balikan ke Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sam atas waktunya, atas materinya, dan juga terima kasih kepada Pak Ban, Kepala BPI Kementerian Desa yang alhamdulillah tadi hadir di awal acara sudah dijelaskan. Dan terima kasih pada teman-teman DPP di seluruh Indonesia yang hari ini bisa hadir. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Semoga ini bisa berlanjut dan minggu depan kita ini kegiatan ini ya hari Sabtu jam 12 dan ini baru setelah lebaran setelah lebaran ini baru hari ke-8. Terima kasih atas waktunya, mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, share, komen, serta subscribe di channel Pegiat SD Desa. Bila bisa bilhaq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pegiat SD Desa.